Nah, kita pada fisiologi respirasi ini akan kita pelajari tentang ventilasi paru. Jadi ventilasi itu seperti jendela gitu, proses keluar masuknya udara atau gas dari atmosfer ke jaringan dan sebaliknya. Kemudian difusi gas, ini seperti yang saya terangkan di kuliah kedua, transport membran itu jadi pergerakan bahan yang dilarutkan melewati membran semipermeabel yang bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, itu adalah difusi. Jadi hukum difusi itu bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi proses pergerakan bahan yang dilarutkan. Jadi kalau respirasi bagaimana kok dianggap difusi adalah kalau udara ini dianggap pelarut, kemudian di dalam udara itu ada CO2, ada oksigen, ada O2, ada H2, ada nitrogen, itu maka ketika kita hisap masuk ke dalam alveolus. Jadi alveolus itu kalau bayangkan kamu seperti gerombolan anggur gitu, tetapi terbuat dari bahan yang elastis seperti balon gitu. Nah itu kalau O2 atau CO2-nya yang menembus membran sel alveolus berpindah, itu namanya difusi. Itu mengandung hukum fisika, bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kemudian nanti proses transportnya, bagaimana membawa bahan itu, CO2 atau karbon dioksida terutama, sampai ke dalam jaringan atau mengeluarkan dari jaringan ke atmosfer. Yang keempat itu adalah proses regulasinya, pengaturan pernafasan itu. Kenapa kalau sekarang Anda mendengarkan kuliah ini seakan-akan Anda tidak bernafas, itu diatur oleh apa? Oh ya, nanti kalau Anda mendengarkan kuliah ini seakan-akan itu pelajarannya, materinya meloncat-loncat, ya memang gitu. Jadi fisiologi respirasi itu kalau normal itu minimal diajarkan 12 jam tatap muka pastinya. Jadi nanti kalau Anda saja yang suka atau berminat tentang fisiologi respirasi, kalau ingin berkonsultasi dengan saya, boleh. Jadi ada hukum-hukum fisika yang agak rumit, gitu. Ada Reflex-Hardan, ada misalnya Herring-Brouwer refleks dan sebagainya, itu nanti menganut hukum fisika yang agak rumit. Tapi kalau sekedar untuk mengetahui fungsi respirasi, jadi pelajaran ini mestinya sudah mulai SD. Fungsi utama seperti tadi saya bilang bahwa membawa oksigen, terutama pada primata dan hewan besar, itu dia membawa oksigen sampai ke dalam jaringan dari atmosfer untuk dirubah menjadi ATP, kemudian untuk menghasilkan ATP, kemudian dia mengambil karbon dioksida dari dalam jaringan keluar, karena sangat berbahaya. Kemudian fungsi lainnya, fungsi sekundernya adalah yang pertama, paling tidak ada 4. Yang pertama adalah mengatur pH cairan ekstraseluler tubuh, jadi terutama dengan terbentuk. Jadi pH itu mungkin Anda pelajari lagi, berhubungan dengan terbentuknya ion hidrogen. Itu harus dikendalikan karena terutama kalau dia di dalam tubuh itu bergerak ke asam, jadi kurang dari 7, itu biasanya kita menyebutkan keadaan asam di dalam tubuh, itu bisa mengganggu metabolisme di dalam tubuh. Kemudian mengendalikan suhu, jadi mempertahankan agar semua proses metabolisme di dalam tubuh itu berjalan dengan baik. Tubuh itu harus dijaga pada suhu yang normal. Itu salah satunya adalah dijaga oleh fungsi respirasi. Kemudian membuang kelebihan air. Jadi kalau kita minum air terlalu banyak, di samping dibuang melalui keringat dan urin, itu salah satunya juga dibuang melalui sistem respirasi. Jadi kalau Anda lihat di film-film itu, kalau di luar negeri, kalau musim dingin itu seakan-akan mengeluarkan asap, itu adalah itu membuang kelebihan air. Nah, yang ketiga ini yang agak mestinya kalau Anda nanti ingin memfokuskan pada
burung kicauan, jadi burung berkicau itu di dalam sistem respirasi ini ada organ yang bisa membentuk suara atau bunyi. Gitu. Jadi itu di laring atau kalau pada unggas dan burung ya siring istilahnya sama saja. Itu prinsipnya adalah bilik ada ruangan seperti tabung gitu, kemudian ujungnya di miring gitu, kemudian diberi membran, ada membran. Semakin lentur membrannya itu akan menghasilkan suara semakin bagus. Dan kelihatannya ini bisa dimanipulasi gitu. Ada bahan tertentu yang bisa melenturkan itu. Jadi, saya kalah kalau saya lihat pada pecinta burung kicauan itu kalah saya. Mereka bisa memain-mainkan itu dengan memberikan makanan tertentu gitu, bisa membentuk suara. Bagus sekali kalau Anda bisa menemukan zat itu, misalnya vitamin apa yang bisa membentuk. Dan ada itu. Saya yakin ada karena bisa dibentuk. Jadi misalnya contohnya burung beo itu kalau asli di habitatnya ya suaranya kakak gitu. Tapi tidak tahu ketika dilatih diberi makanan tertentu gitu dia bisa bersuara bahkan seperti manusia dia mengucapkan salam, mengaji, tergantung kita yang mengajarkan. Bisa itu. Nanti kalau ada ini di situ bisa mempelajari. Saya sampai sekarang terus terang kalah dengan pecinta burung. Kalau saya ke pasar, kalau di Surabaya itu pasar burung itu di daerah Kupang namanya dan daerah Beratang. Saya lihat itu sekarang mulai beraneka ragam. Ketika saya tanyakan kok bisa bersuara seperti ini ya dilatih, ya dikasih makanan ini mereka menyebutkan ini karena pada beberapa literatur itu disebutkan sistem respirasi itu dibagi respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal itu adalah perjalanan gas dari atmosfer ke sistem sirkulasi, ke darah, kemudian yang internal itu dari darah sampai ke jaringan. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan istilah inspirasi dan ekspirasi pada istilah fisiologi respirasi itu. Inspirasi itu untuk adalah nama lain dari menghisap darah. Sedangkan ekspirasi itu adalah mengembuskan udara. Kemudian beberapa literatur menambahkan ada respirasi seluler yang seperti saya terangkan tadi, jadi reaksi oksidasi terutama di mitokondria sampai menjadi menghasilkan ATP. Ini sama. Hal seperti yang saya bilang tadi, karena di sini melibatkan fungsi spot membran terutama yang difusi sederhana, maka yang paling berpengaruh itu adalah proses gradien konsentrasi atau gradien tekanan. Itu perbedaan konsentrasi atau tekanan. Jadi dia bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, itu hukum fisikanya. Jadi itu bisa dihitung. Kenapa bisa begitu dari urusannya orang fisika? Ada sebenarnya bisa di
Jadi itu prinsip gradien tekanan yang mempengaruhi. Nah, nanti kalau Anda membaca tentang fisiologi respirasi itu biasanya untuk memudahkan kita menangkap hukum fisikanya itu biasanya di sana ada angka-angka yang tidak sebenarnya. Misalnya nanti akan disebutkan tekanan atmosfer itu sama dengan 0, tekanan intratorak itu -1, itu sebenarnya bukan angka sebenarnya. Jadi angka sebenarnya adalah kalau tekanan atmosfer ya 1 atm, jadi setara dengan 760 mm air raksa. Nah, kandungan normal oksigen di udara itu adalah sekitar 21%, jadi tekanannya sebenarnya adalah 160 mm air raksa. Bisa ada ukurannya. Kalau Anda nanti mau ingin mendalami fisiologi respirasi. Nah, tentunya sesuai prinsip difusi itu kan perpindahan melewati membran semi permeabel, jadi semakin luas permukaannya membrannya ya semakin banyak gas yang dipindahkan. Jadi semakin lebar, semakin besar paru-parunya, alveolusnya semakin banyak, ya semakin banyak gas yang dipindahkan. Pada primata dan hewan besar itu biasanya secara anatomi fisiologi akan melewati organ-organ ini untuk sistem ventilasi parunya. Jadi yang pertama akan melewati hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, bronkeolus terminalis, bronkeolus respiratorius, ductus alveolaris, dan sacs alveolaris. Karena mulai hidung sampai bronkeolus terminalis itu biasanya tidak ada perpindahan gas. Jadi melewati membran sel tidak ada. Jadi makanya bagian itu dinamakan zona konduksi, hanya mengantarkan saja. Beberapa ahli biologi malah mengatakan bagian antara hidung sama bronkeolus terminalis itu adalah ruang rugi atau ruang mati yang anatomis, karena secara anatomi dia tidak bisa memindahkan gas. Nah, mulai bronkeolus respiratorius sampai ke sacs alveolaris itu sudah mulai ada perpindahan gas, ada difusi gas ya. Nah, maka namanya dinamakan juga zona respirasi. Tetapi nanti kalau bagian ini alveolusnya juga tidak sempurna, jadi misalnya alveolus bagus tapi di luarnya tidak ada pembuluh kapiler, ya dia dianggap juga ruang rugi yang fisiologis. Jadi ruang rugi fisiologis itu ruang rugi anatomis ditambah alveolus yang tidak berfungsi. Nanti ada gunanya apa nanti? Nah, ini anatomi fisiologinya. Kita bahas satu persatu. Hidung, di hidung itu bulu rambut yang berguna untuk memfilter partikel sekitar 10, yang diameternya sekitar 10 sampai 15 mikrometer. Jadi partikel gas yang dibawa itu sajalah yang bisa melewati hidung. Gitu. Kemudian kalau Anda lihat di anatomi itu kalau dia dibelah secara sagital itu dia iris gitu, itu maka di dalam itu ada ruangan yang tulang berkelok-kelok gitu. Kemudian di lapisan bawahnya itu ada pembuluh kapiler banyak sekali, itu rongga itu namanya rongga sinus. Fungsinya apa? Sebenarnya belok-kelok itu menyebabkan rongga sinus itu menjadi lebih lebar luas permukaannya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menjaga agar kelembapan dan suhu udara itu sama dengan atau sesuai dengan suhu dan kelembapan tubuh. Jadi misalnya kalau di luar ini ada kebakaran gitu, suhunya tinggi, misalnya 100 derajat gitu, ketika Anda hisap, diputar-putar dulu dia di sana. Diturunkan suhunya sampai
menjadi 37 derajat Celcius. Kenapa bisa turun? Karena di sana tadi ada pembuluh kapiler. Di dalam sistem sirkulasi itu ada plasma darah, air. Sehingga kalau suhunya sudah sama atau hampir sama dengan suhu tubuh, baru diteruskan ke organ yang di bawahnya. Nah, hati-hati nanti kalau Anda bekerja pada peternakan kuda, peternakan sapi, gitu ya, atau Anda menangani pasien kuda, terutama kalau dia menderita sakit gigi di rahang atas, tulang maksila. Usahakan mengobatinya tuntas. Karena kalau tidak, kuman dari tulang maksila itu bisa menembus masuk ke rongga sinus. Itu kalau akan menyebabkan yang namanya sinusitis. Istilah tistis itu biasanya radang sinus. Begitu juga pada sapi. Peternakan untuk penggemukan sapi itu biasanya supaya sapinya tidak berkelahi itu tanduknya dipotong, dihorning. Gitu. Kalau pada pedas, tidak tahu sekarang ya, pada waktu zaman saya dulu itu kita lempengan bajal itu dipanaskan gitu, terus kemudian ditaruh di tempat yang akan tumbuh tanduk itu. Nah, itu kan menimbulkan luka. Nah, supaya kumannya tidak masuk ke tulang frontalis. Jadi tulang frontalis sapi itu berhubungan dengan rongga sinus, itu pastikan pengobatannya tuntas. Kalau tidak ya akan menderita, menyebabkan sinusitis, radang sinus. Dan itu pengobatannya akan sangat sulit, sampai sekarang akan sangat sulit. Pada hewan dan manusia sangat sulit. Jadi membuat 2 lubang itu di hidung itu, kemudian kita irigasi dengan cairan desinfektan. Biasanya kesembuhannya ya reversibel. Kalau ada udara jelek lagi ya kumannya bisa tumbuh. Karena ya secara anatomis rongganya berkelok-kelok tadi. Kemudian pada hewan itu ada yang namanya cuping hidung, nostril. Itu penting pada hewan untuk memilah makanan, terutama pada kuda. Jadi kalau kuda itu misalnya makanannya kecampuran kawat, kecampuran batu, itu masih bisa milah dia. Tapi hati-hati nanti kalau Anda bekerja pada peternakan sapi dan kambing, itu tidak bisa membedakan dia, sangat sulit. Kalau kecampuran paku, kecampuran tampar keluhan, itu kadang-kadang dimakan saja sama dia. Ada beberapa kasus kematian seperti itu. Jadi pastikan kalau Anda peternakan sapi dan kambing itu makanannya bersih dari benda asing. Itu harus Anda periksa benar, karena dia tidak punya kemampuan cuping hidungnya itu untuk memilah makanan. Ini juga digunakan kalau memprediksi kalau Anda kedatangan pasien gitu, apakah ini infeksinya kronis atau akut. Jadi kronis itu lama, sudah infeksi lama, atau baru. Itu Anda bisa melihat indikator pertama itu dari keadaan cuping hidung itu, sekitar hidung itu. Kalau dia kering, kotor, dan bersih, itu berarti biasanya infeksinya lama, demamnya sudah lama. Nah, ini gambar beberapa jenis cuping hidung. Nah, kenapa ini yang mungkin pada waktu saya dulu agak mungkin enggak ya. Guru saya dulu kan membagi hewan itu hanya 3 bagian itu. Jadi herbivora, omnivora, dan karnivora gitu. Atau mungkin saya yang enggak mendengarkan. Sebenarnya harusnya pada herbivora itu ada 2 jenis, ada yang berkuku tunggal dan berkuku belah gitu. Yang berkuku belah itu sapi, itu ternyata anatominya, proses metabolisme sangat berbeda dengan yang berkuku satu. Jadi antara kuda dan sapi itu beda banget. Pada sapi itu biasanya kita menyebutkan di kedokteran hewan itu hewan ruminansia, karena dia punya lambung yang namanya rumen, 4 lambung. Kemudian faring itu
merupakan 3 saluran, jadi tempat pertemuan 3 saluran, saluran pernapasan, saluran makanan, dan saluran pendengaran. Saya tidak mendapatkan gambar hewan, saya dapatkan gambar dari manusia, jadi tempat sama. Kemudian laring itu tempat pembentukan suara. Di sana ada membrannya gitu, sehingga kita kalau ada udara keluar masuk itu bisa menimbulkan bunyi. Kalau manusia biasanya dulu waktu belajar bahasa pertama itu ada istilah huruf hidup dan huruf mati, konsonan dan vokal. Itu tergantung terbuka tertutupnya dari membran sel. Membran laring. Kemudian turun ke bawah lagi ada namanya trakea dan bronkus. Nah, biasanya beberapa obat-obatan yang digunakan, misalnya obat flu itu sebagainya, bekerjanya di bagian ini, trakea bronkus ini. Karena Karena dia terdiri dari tulang rawan yang berbentuk huruf U gitu, kemudian di ujungnya itu ada otot polosnya. Kalau nanti di praktikum itu, otot polos ini bisa memendek atau memanjang gitu, bisa berkontraksi, sehingga bisa dimain-mainkan, bisa perlakuan itu. Jadi bagian ini bisa melebar atau menyempit. Mungkin sudah saya terangkan, jadi kalau untuk bagian yang memanjang seperti otot itu, kalau dia memendek itu kontraksi, kalau dia memanjang relaksasi. Kalau untuk bentukan organ yang berbentuk tabung itu menyempit itu konstriksi, jadi agak beda, melebar dilatasi. Nah, bagian ini akan melebar apabila dia terkena bahan yang namanya adrenalin. Mungkin sudah terangkan Dr. Yanti. Atau nama lainnya epinefrin sama. Kemudian apabila tekanan oksigen rendah di dalam badan, atau tekanan karbon dioksida yang tinggi. Kemudian dia akan menyempit apabila dia terpapar oleh asetilkolin. Kemudian histamin. Jadi histamin itu adalah bahan kimia yang dikeluarkan oleh sel apabila sel itu menderita alergi. Jadi pada penderita asma itu misalnya kena debu itu, kena sel-sel di saluran pernapasan, sel-sel itu akan mengeluarkan bahan yang namanya histamin. Nah, itu akan menyebabkan trakea dan bronkus ini menyempit. Nah, kemudian apabila tekanan karbon dioksida rendah di dalam saluran pernapasan. P itu pressure, tekanan. Nah, ini gambarannya. Jadi ada tulang rawan berbentuk huruf U gitu. Kemudian di ujungnya ini ada otot polos. Kalau dilihat secara molekular seperti ini ada sel goblet. Oh ya, di bagian ini juga ada namanya mucociliary escalator. Artinya cairan mukus itu dihasilkan oleh sel goblet ini, itu gunanya untuk menangkap apabila ada benda-benda partikel asing pada saluran pernapasan ini, ada bakteri, ada virus, itu ada benda-benda asing itu, maka ditangkap oleh cairan yang kental itu, kemudian dibentuk butiran-butiran kecil gitu untuk dibuang keluar ya. Manifestasinya sebagai bersin dan batuk.
Kemudian alveolus, jadi alveolus itu Anda kalau membayangkan seperti gerombolan anggur gitu. Kemudian, tapi dia terbuat dari bahan yang elastis seperti balon gitu. Jadi makanya dia mudah sekali kembang kembis. Kemudian dia punya cairan yang sifatnya seperti deterjen gitu. Itu namanya surfaktan, dihasilkan oleh sel alveolar tipe 2. Itu fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan paru. Jadi tegangan ya, bukan tekanan. Jadi kalau karet gelang itu Anda tarik, itu kan dia tegang, semakin tegang itu. Nah ini enggak. Jadi karena ada surfaktan ini, dia tetap lentur-lentur saja. Ini menguntungkan kita ketika kita bernafas. Jadi kalau kita misalnya bernafas kuat gitu, itu tidak seakan-akan tidak merasakan sakit gitu ya. Apalagi kalau pernafasan biasa, padahal itu ada udara keluar masuk saluran pernafasan kita, tapi tidak merasakan sakit. Itu karena adanya surfaktan itu. Fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan paru. Jadi tidak tegang dia, tidak ada tegang. Sampai titik yang maksimum nanti. Nah ini beberapa bentuk tipe paru pada beberapa hewan. Jadi nanti kalau mestinya harusnya kita sudah mengembangkan kedokteran hewan forensik. Jadi mestinya kita itu ini sekarang lagi ilmu itu misalnya ada bangkai gitu atau mayat itu kalau sudah ada belatungnya itu kira-kira mati berapa hari dan sebagainya itu. Terus kalau ini nanti misalnya daging apa istilah orang Jawa itu ngaranin paru itu kebuk itu ya, kebuk sapi dicampur dengan kebuk celeng itu mestinya kita harus bisa membedakan itu. Daging sapi dicampur dengan daging celeng itu kita harus bisa membedakan dari seratnya, dari termasuk forensik sampai ya itu tingkat kematiannya ini diracun apa tidak ya, itu forensik itu lagi sekarang sebenarnya. Nah, di samping itu di luar juga kalau kita keseluruhan itu di luar itu ada rongga interpleura itu berisi cairan limfa jadi seperti uli sehingga kalau paru-paru berkembang bersama gitu ya tidak akan lecet ya karena ada cairan limfanya di sana di antara rongga interpleura itu yang terus-menerus sebenarnya itu diambil oleh pembuluh darah sehingga kenapa rongga torak itu bisa apa? Negatif tekanannya itu karena dia cairannya diambil salah satunya. Nah ini alveolus itu jadi seperti buah anggur tapi di luarnya dilapisi oleh pembuluh kapiler ya. Ini jadi ada pembuluh kapilernya. Itu yang bagus. Jadi nanti proses difusi itu pertama menembus membran sel alveolus, kemudian menembus sel endotel kapiler, kemudian menembus sel membran sel darah merah. Kenapa alveolus bisa ditembus oleh gas? Karena dia ternyata punya pori-pori secara molekuler. Pada ikan itu kan menciptakan sistem pernafasannya adalah insang. Insang itu kalau molekuler dilihat secara molekuler seperti pipa-pipa U gitu. Jadi seperti pipa U lah ini. Kemudian yang di samping-sampingnya itu ada pembuluh kapiler yang banyak sekali. Ini menguntungkan. Jadi meskipun pada kondisi kadar oksigen yang rendah pun itu tidak akan menyebabkan kerusakan sel sekitarnya. Jadi kemarin kan transport membran itu saya terangkan ada yang namanya difusi, ada yang namanya osmosis. Kalau osmosis itu adalah pergerakan pelarut molekul air. Jadi saya kemarin menggambarkan itu kan kalau kita membuat teh itu yang pakai teh celup itu kalau molekul airnya yang berpindah melewati membran ke arah tempat teh itu namanya osmosis. Itu hukum fisikanya berbeda. Itu bergerak dari tekanan air, tekanan osmosis yang rendah, tekanan osmosis yang tinggi. Nah, di sini tidak berpengaruh itu karena pada prinsip fisika itu ada namanya aliran counter current.
Dari Hunter current flow itu ada rumusnya. Kalau dia sejajar terus itu tekanan osmosisnya mesti sama. Mesti sama, sehingga tidak akan merusak sel-sel. Jadi kalau Anda bayangkan insang itu kan ya tersusun oleh sel-sel yang hidup. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, seberapapun sedikitnya oksigen itu, dia akan bisa berdifusi dengan baik karena prinsip Hunter current flow ini, dari pipa U ini ada hukum fisikanya. Di tubuh yang sudah ditemukan ya di nefron, di Hansa Hendel, di Loop of Hendel pada nefron, dan juga pada tubulus distalis dan ductus colligensum itu bolak-balik gitu hurufnya. Sehingga ketika kita puasa itu pada tahap tertentu tidak akan menimbulkan kematian pada sel-sel ginjal kita karena prinsipnya prinsip pipa U itu. Pada yang suka evolusi teori Darwin itu, jadi kalau masih di dalam air penuh itu seperti insang gitu. Kemudian kalau sudah masih di air tapi masih sudah mulai mengambang gitu, salamander itu biasanya di permukaan air seperti kadal gitu, itu sudah berubah menjadi kantong hawa. Kalau dua alam reptil misalnya katak dan sebagainya itu sudah mulai ada bintil-bintil yang akan menjadi alveolus gitulah. Kalau pindah ke darat penuh ya menjadi alveolus, ternak besar dan primata. Nah, pada burung lain lagi, pada burung itu Tuhan menciptakan dia karena dia terbang tinggi itu biasanya kadar oksigennya akan rendah, itu maka Tuhan menciptakan sistem pernafasannya itu paru-parunya khusus atau sistem difusinya khusus. Kalau pada burung itu pada bronkus itu sudah mulai terjadi perpindahan gas dan bronkusnya itu bercabang-cabang sangat banyak gitu, lain dengan pada primata dan hewan besar yang hanya 2 gitu. Pada burung banyak sekali, jadi ada istilah ventrobronchus, dorsobronchus, parabronchus itu kalau saya mengatakan seperti lapis-lapis radiator mobil itu. Nah, di situ sudah mulai difusi gas. Nah, untuk cadangan udaranya Tuhan memberikan namanya kantong hawa, itu ada 5 atau 6 kantong hawa. Gunanya untuk menyimpan udara itu lah, nanti dia ditransmisikan sedikit-sedikit ke saluran pernafasan itu dan akan menjadi ATP. Sehingga burung itu kalau Anda pernah dengar ada migrasi itik dari satu benua ke benua lain, itu kuat sekali karena dia efektif sekali pembentukan ATP ini. Nah, ini pada burung itu jadi ada 5 kantong hawa, itu dia. Kemudian Anda lihat ada ventrobronchus, dorsobronchus, dan parabronchus yang begitu banyak sekali sehingga ATP itu bisa dibentuk begitu bagus, sehingga dia kuat. Nah, pada hewan-hewan kecil ini saya mau mengingatkan karena nanti kalau Anda praktek itu sekarang mulai pecinta hewan itu sudah mulai aneh-aneh, hewan-hewan yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau Anda menemui sistem pernafasannya agak berbeda-beda. Itu harus khusus Anda pelajari sendiri-sendiri, termasuk kalau metabolismenya, sistem hormonalnya gitu, lain lagi. Jadi Anda harus pelajari secara satu-satu. Ini pada serangga, itu juga pernafasannya beda. Ada spirakel. Pada siput, hati-hati kalau Anda jangan memecahkan cangkang yang di atas karena itu untuk sistem pernafasan. Pada sotong itu seperti ini digunakan juga untuk proses berlari dia, untuk pertahanan diri supaya dia bergerak cepat. Nah, pada sistem sirkulasi di dalam tubuh itu ada 2 pada primata dan hewan besar itu, ada sirkulasi besar dan sirkulasi kecil. Ada sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Jadi sistem respirasi ini adalah sirkulasi kecil, itu ada seluruh darah
dari seluruh tubuh, bagian vena cava superior atau vena cava inferior atau vena cava dorsalis dan ventralis, itu masuk, darah itu masuk ke dalam jantung pertama kali ke atrium kanan, kemudian dialirkan ke ventrikel kanan, kemudian ke arteria pulmonalis. Katanya pada hewan besar dan primata itu adalah satu-satunya arteri di dalam tubuh yang membawa darah dengan sisa hasil metabolisme yang banyak. Jadi secara normal kalau istilahnya arteri itu mesti membawa darah yang kaya akan oksigen, tapi di sini enggak, sisa hasil metabolisme. Saya agak kurang setuju kalau dulu diterjemahkan menjadi darah kotor, darah bersih. Tapi enggak, ini darah hasil sisa metabolisme, terutama karbon dioksidanya banyak. Kemudian ke kapiler pulmonalis, ke vena pulmonalis. Nah, itu satu-satunya vena pada primata dan hewan besar yang membawa darah kaya dengan oksigen. Kemudian atrium kiri, ventrikel kiri, dan dipompa ke seluruh tubuh. Ini gambarnya. Nah, pada hewan besar dan primata, proses menghisap udara dan mengembuskan udara itu akan dibantu oleh muskulus. Kalau inspirasi, menghisap itu adalah muskulus diafragmaticus, jadi muskulus yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Kemudian muskulus intercostalis externa dan muskulus sternocleidomastoideus. Sedangkan yang ekspirasi itu mengembuskan nafas itu adalah otot yang ikut membantu adalah muskulus intercostalis externa dan muskulus abdominalis. Jadi muskulus intercostalis interna itu adalah intercoste, itu berarti antar tulang iga, interna itu yang seratnya ke dalam. Muskulus abdominalis itu misalnya muskulus obligus abdominalis yang melingkar pada perut. Kemudian transversus abdominalis yang memanjang. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa rongga torak itu mesti negatif, karena di sana pada membran pleura itu ada cairan limfo yang selalu diambil oleh tubuh sehingga menyebabkan rongga itu menjadi negatif. Seperti yang saya terangkan tadi, kenapa pada pernafasan biasa, pada inspirasi menghisap udara, kalau Anda sekarang mendengarkan kuliah ini seakan-akan Anda tidak merasakan bernafas, karena pada proses inspirasi biasa atau proses inspirasi pada umumnya itu diatur oleh yang namanya respiratory center atau terjemahannya pusat pernafasan atau pusat respirasi. Jadi kalau nanti dikatakan pusat pernafasan di mana, itu bukan di alveolus, tapi di medula oblongata dan pons yang ngatur itu, jadi pusat regulasinya di saraf otak ya. Kemudian yang kedua adalah karena di rongga torak itu tekanannya negatif, jadi asalkan rongga mulut dan rongga hidung itu terbuka, ya otomatis udara dari atmosfer itu akan masuk ke dalam rongga torak karena tekanannya lebih negatif di rongga torak, sehingga terjadi inspirasi. Kalau istilah inhalasi itu menghirup, ya. Itu nanti pada masalah. Pada ekspirasi bagaimana? Jadi pada ekspirasi itu ada hukum fisika pada jaringan elastis itu, kalau dia teregang gitu, maka dia akan kembali, selalu ingin kembali ke bentuk semula. Itu namanya prinsip elastik recoil tanpa tenaga itu. Jadi kalau tadi karena ada tekanan negatif yang pertama, kemudian alveolus itu teregang, itu maka dia akan kembali ke bentuk semula, elastik recoil. Nah, untuk mendeteksi apakah oksigen itu cukup di dalam alveolus, maka di alveolus itu ada reseptor regangan, stat reseptor. Itu dulu ditemukan oleh Hering-Brouwer, jadi nanti kalau Anda baca fisiologi respirasi ada refleks Hering-Brouwer, itu adalah dia menemukan reseptor regangan ini. Jadi kalau dia teregang dan oksigennya cukup, maka dia akan
mengirim impuls refleks ke otak bahwa sebenarnya cukup oksigen untuk tubuh itu, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Ya. Dan nanti kalau ada soal reseptor segangan itu terletak di mana? Di alveolus. Kebalik-balik. Nah ini reseptor regangan itu di alveolus, sedangkan respiratory center itu ada di medula oblongata dan pons di otak. Nah ini yang saya katakan tadi, P A atmosfer sama dengan 0, itu sebenarnya bukan angka sebenarnya. P atmosfer ya 760 mm air raksa. Ini jadi ada angkanya. Kalau oksigen ya 160 mm air raksa. Nah, untuk mengetahui apakah saluran pernafasan ini normal atau tidak, kemudian nanti kalau pada biasanya di kedokteran hewan itu yang penting adalah untuk mendeteksi kondisi hewan yang sedang dianestesi di bios itu. Jadi di bios itu mungkin sekedar pengetahuan itu ada 4 step. Step 1, step 2, step 3, dan step 4. Biasanya kita itu membedah baru pada step 3. Jadi kalau pada step 1 dan 2 itu hewan masih merasakan sakit, tetapi kalau kebablasan keempat itu bisa menimbulkan kematian. Nah, salah satu untuk mendeteksi itu kita bisa melihat pernafasan biasa atau frekuensi pernafasannya pada hewan. Jadi, untuk sekilas itu perlu belajar. Di volume paru itu ada istilah tidal volume, itu adalah volume napas biasa. Pada hewan itu yang bisa kita ukur itu adalah tidal volume, volume napas biasa, dan residual volume, volume sisa. Jadi volume yang ada pada rongga paru yang terperangkap itu. Ini penting supaya untuk menjaga bahwa alveolus itu tetap menggembung, paru-paru kita tetap menggembung. Jadi nanti kalau Anda di lapangan menangani sapi atau kuda yang baru melahirkan itu, pastikan bahwa lendir-lendir yang ada di mulut dan hidung itu hilang, supaya rongga hidung dan rongga mulut itu bisa terbuka dan udara bisa masuk ke dalam rongga paru. Kenapa rongga mulut? Karena tadi di faring itu ada tempat percabangan tiga rongga itu, rongga pernapasan, rongga mulut, dan rongga pendengaran. Jadi kalau itu terbuka, maka udara masuk ke dalam paru dan itu menggembung. Jadi karena banyak sekali kejadian, biasanya kuda itu lahirnya normal. Kalau lahir kan biasanya terus langsung berdiri ikut induknya gitu. 1 hari normal, tapi hari kedua, ketiga itu bisa mati tanpa gejala penyakit yang jelas itu. Jadi salah satu penyebabnya adalah yaitu tadi, kalau kita tidak membersihkan lendir, kalau pada hari pertama lendirnya masih encer, dia mungkin masih bisa bernapas. Tapi kalau sudah 1 hari 2 hari dia akan menjadi pekat dan kering gitu lah. Itu kalau pada ada di alveolus ya dia menyumbat alveolus gitu, atau menyumbat atau saluran pernapasan di atasnya sehingga tidak bisa bernapas dan mati. Nah, harus bersihkan itu lendirnya itu. Biasanya sih pakai air handuk, kasih air hangat itu, buka mulutnya. Itu juga yang menerangkan kenapa pada waktu bayi, pada manusia itu yang melahirkan, yang penting adalah dia menangis dulu. Kalau dia menangis berarti rongga mulut terbuka, udara dari luar masuk mengisi paru-parunya dia, sehingga tetap menggembung. Yang inspiratory reserve volume, volume cadangan hisap dan volume cadangan hembus ini tidak bisa diukur pada hewan karena kita belum bisa memerintah hewan, kecuali tidak tahu ya nanti kalau orang hutan atau simpanse itu bisa kita perintah hisap kuat gitu ya, baru kita bisa ngukur. Nah, kemudian ada istilah kapasitas paru. Kapasitas paru itu adalah penjumlahan 1 atau 2 atau lebih volume paru. Yang bisa kita ukur biasanya adalah total lung capacity, kapasitas paru total. Alat yang digunakan mengukur adalah spirometer. Sekarang generasi terbaru portable bisa Anda tenteng di lapangan. Nanti kalau Anda bisa bekerja di peternakan kuda pacu, anjing greyhound, terus kerapan sapi itu, Anda bisa mengaduskan pada pemiliknya paling tidak dari sistem respirasinya itu bahwa kuda A ini dan kuda B kalau dipacu 50 km per jam
itu kuat kuda B, itu salah satunya Anda bisa mengukur dari volume parunya nanti Anda. Kalau prinsip sebenarnya spirometer itu adalah sederhana, jadi kalau ada tabung yang terbalik, ini di sini tertutup, yang di sini ada rongga udara, supaya udara dalam ini tidak keluar, dia diperangkap oleh tabung yang lebih besar yang diisi oleh air. Kemudian udara di sini diambil dengan pipa. Hisap. Kalau dihisap, ya tabung ini turun, pena di sini naik. Jadi gambar yang naik itu inspirasi, gambar yang turun ekspirasi. Naik menghisap, turun mengembuskan nafas. Pada hewan dulu alat lama itu seperti ini, tapi sekarang portable kecil-kecil. Ada hewan. Gambarannya seperti spiral, namanya spirometer. Nah, ini angka-angka yang normal, terutama biasanya yang sering kita gunakan ya pada proses anestesi. Ya, pada kedokteran hewan itu agak rumit. Anda lihat misalnya anjing saja, berat badannya berbeda, anestesinya sama, tetapi frekuensi pernapasannya bisa berbeda, tidal volumenya bisa berbeda. Dan tidak bisa kita duga, misalnya, oh nih, berat badannya semakin tinggi, frekuensi nafasnya semakin rendah, gitu misalnya, tidak bisa. Anda lihat itu 19 kg, itu 10, 12, 11, tetapi 13, 15, gitu ya kan, beda-beda. Lagi nanti misalnya frekuensi pernapasannya itu Anda lihat 19, 13, 12, 21, 13, 15. Jadi nggak bisa ada kuncinya, gitu. Harus hafal betul. Nah, untungnya sekarang ada gadget, ada laptop, itu Anda bisa simpan di laptop. Ini angka ini saya dapatkan dari buku Juk and Swenson, jadi domestic animal dari Juk. Ini juga yang lain, ini frekuensi pernapasan per menit, jadi itu bisa beda-beda antara kucing yang tidur dengan kucing yang bangun, itu saja beda dan jauh gitu loh. Anda lihat itu. Pada waktu tidur 22, yang rata-rata saja. Kemudian yang bangun 31, agak jauh gitu. Jadi harus hafal itu. Memang kedokteran hewan gitu. Agak harus hafal benar. Compliant saya kembang nanti kalau Anda prinsip di respirasi aja. Nah, nanti seperti tadi saya bilang bahwa Anda bisa memberikan advis kuda A, kuda pacu A ini lebih baik dari kuda pacu B. Itu salah satunya Anda bisa mengukur yang namanya alveolar ventilasi nanti. Adalah jumlah udara yang memang punya kemampuan untuk berdifusi. Nah, itu pertama kali kita harus mengukur yang namanya dead space fisiologis. Dead space fisiologis itu adalah dead space anatomis ditambah dengan alveolus yang tidak berfungsi. Jadi misalnya alveolusnya bagus, tapi di luarnya tidak ada pembuluh kapilernya. Ada pembuluh kapilernya, tapi alveolusnya tidak ada. Itu namanya dead space fisiologis. Nah, sedangkan dead space anatomis apa? Itu adalah yang tadi, mulai hidung sampai bronchiolus terminalis. Jadi dead space fisiologis itu dead space anatomis ditambah alveolus yang tidak berfungsi. Nah, yang pertama kita akan mengukur namanya minute volume, volume pernapasan biasa per menit. Itu kalau primata itu sekitar 500, pernapasan biasanya itu 500 ml volumenya, frekuensi pernapasannya sekitar 12 kali per menit, sehingga sekitar 6.000. Nah, yang terpenting sebenarnya adalah alveolar ventilasi, kemampuan udara untuk berdifusi melewati membran sembum. Itu adalah pernafasan biasa dikurangi dead space fisiologis dikalikan frekuensi pernafasan. Itu akan kita dapatkan sekian angkanya, misalnya itu 4.200 ml per menit. Nanti kalau dijadikan jam, sekian mililiter per jam. Kemudian nanti akan diterangkan di Prof. Anwar tentang metabolisme. Itu 1 liter oksigen itu setara akan menghasilkan energi sekitar 4,825 kilokalori
pada respiratory quiescent 0,82. Itu nanti apa respiratory metabolisme. Jadi kita bisa ukur. Jadi oksigennya itu 1 kilonya menghasilkan 4,825 kilokalori. Nah, tadi kita kan ini masih udara normal. Nah, kita kalikan tadi bahwa oksigen itu adalah 21%-nya. Jadi kita kalikan 21%. Sehingga kita dapatkan kadar kira-kira volume oksigen yang ada. Nah, itu nanti kita kalikan dengan tadi berapa liter, kita kalikan dengan apa kilokalorinya tadi. Sehingga kita dapatkan bahwa dia per jamnya menghasilkan sekian kilokalori. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini akan habis kalorinya dalam sekian jam, B akan habis dalam sekian jam, sehingga kuda A lebih bagus daripada kuda B kalau kita. Nah, itu bisa diukur juga, kuda berlari itu nanti membutuhkan berapa kilokalori per jamnya, itu ada ukurannya. Jadi ada itu, gampang itu nanti ada. Jadi pada sekarang yang portable itu peralatan spirometer portable itu sudah ada analisisnya. Jadi Anda bisa memberikan prediksi-prediksinya. Nah, pada proses difusi gas itu ada beberapa atau dipengaruhi oleh yang pertama ya tentu ketebalan membran. Semakin tebal ya semakin sulit. Terus luas permukaan membran tadi yang saya bilang di awal, semakin lebar ya semakin banyak lebar alveolusnya, permukaan membran alveolusnya ya semakin banyak yang punya. Yang ketiga ini yang penting bahwa ada namanya koefisien difusi. Itu rumus fisikanya adalah kecepatan difusi melalui daerah tertentu pada jarak dan perbedaan tekanan tertentu. Itu urusannya orang fisika, ada rumusnya. Tetapi yang penting adalah oksigen itu koefisien difusinya 1, karbon dioksida 20. Artinya apa? Kalau ada oksigen dan karbon dioksida sama-sama di dalam sistem sirkulasi, maka yang dipindahkan dulu adalah karbon dioksidanya 20 kali lebih cepat. Ya. Di samping tadi syarat utamanya adalah perbedaan tekanan. Dia bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, kenapa di proses respirasi tadi terjadi proses difusi? Tadi kan proses difusi itu adalah perpindahan bahan yang dilarutkan. Jadi di sini adalah gas yang dilarutkan. Jadi kalau udara ini pelarut, kemudian di dalamnya ada CO2, oksigen, hidrogen. Kalau kita hisap, kalau yang berpindah itu O2 atau CO2-nya melewati membran semipermeabel itu namanya difusi. Menganut hukum bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, membran semipermeabelnya apa di sini ya? Pertama adalah membran sel alveolus yang putih ini. Kemudian dia menembus membran sel endotel pembuluh darah. Kapiler. Oh iya, nanti kalau ditanyakan bagian fungsional dari sistem sirkulasi itu apa? Bukan jantung. Jadi pada sistem sirkulasi itu justru yang fungsional itu adalah kapiler. Kenapa kapiler? Karena kapiler itu tersusun dari satu sel endotel, selapis sel endotel, maka dia punya jarak antar selnya itu yang bisa dilalui oleh gas, dilalui bahan makanan. Itu jadi nanti dihafalkan itu sampai. Nah itu dia masuk ke sel endotel, sela-sela sel endotel sistem sirkulasi kapiler, kemudian dia masuk lagi menembus membran sel darah merah, kemudian baru diikat oleh hemoglobin, dia oksigen, terutama oksigen, itu dia maka dibawa ke jaringan. Itu makanya dinamakan difusi. Nah, kenapa secara fisiologis oksigen itu mesti harus masuk ke dalam jaringan atau sel, sedangkan karbon dioksida itu mesti keluar. Ada hukum fisikanya, ada hukum difusinya. Jadi kenapa oksigen itu mesti masuk? Anda perhatikan dulu yang oksigen. Tekanan oksigen di udara tadi kan 21% itu 160 mm air raksa. Di alveolus itu hanya 104. Maka secara gradien tekanan dia harus masuk karena di dalam lebih rendah. Kemudian di sirkulasi hanya 40 dia. Kemudian di jaringan oksigen itu di sirkulasi 96, di jaringan 40, di interstisial antar sel itu 40, dia masuk ke dalam cairan interstisial, kemudian di sel hanya 20. Jadi makanya oksigen mesti harus masuk ke dalam sel.
Nah, kenapa karbon dioksida harus keluar? Anda lihat di sini, di sel itu 46, di interstisial di 45. Keluar ya, di pembuluh darah 40, masuk ke dalam sistem sirkulasi. Di sini, di pembuluh darah 45, di alveolus 40, dia masuk ke alveolus, di luar, di atmosfer 0,3. Jadi, keluar ya. Makanya secara fisiologis, meskipun koefisien difusi karbon dioksida itu lebih tinggi, maka yang dia harus keluar, tidak bisa masuk ke dalam sel ya. Pada kondisi normal ya, kondisi fisiologis. Nah, kenapa pada waktu misalnya kita kok ada orang keracunan gas monoksida, gas CO itu karena apa ya? Karena semuanya gas CO, terpaksa kita menghisap itu dia ya, maka dia semakin tinggi konsentrasinya, dia masuk menekan fungsi normal tadi, dia sampai ke dalam sel. Kalau sampai ke dalam sel yang menimbulkan kematian dia, seperti yang saya terangkan di awal tadi. Ini literatur yang lain, angkanya bisa berbeda, tapi prinsipnya sama. Nah, transportnya bagaimana? Transport karbon dioksida 97% akan berikatan dengan hemoglobin. Jadi HHB, hemoglobin, plus O2 itu menjadi HBO 2 plus H plus. Nah, karena oksigen di sini itu seakan-akan menempel toh. Jadi tidak berubah, lain dengan yang tadi saya terangkan di awal itu di mitokondria itu kan C6H2 C6H12O6 plus O2 itu menghasilkan CO2 H2O plus ATP, kan oksigennya berubah, maka itu reaksi oksidasi. Tetapi di sini enggak, dia nempel toh. Nanti kalau sudah sampai di jaringan dilepas oleh hemoglobin itu oksigennya itu, jadi yang HBO itu, maka karena dia nempel toh, maka reaksi ini dinamakan reaksi oksigenasi dari lain. Jadi dihafalkan kalau oksigen itu 97% berikatan dengan hemoglobin. Nah, sedangkan karbon dioksida hati-hati itu 67% dia berupa bikarbonat HCO3- di plasma, di cairannya. Tetapi dalam bentuk bikarbonat. Sedangkan hanya 24% saja yang berikatan dengan hemoglobin menjadi karbaminohemoglobin. Dan 9% terlarut di dalam plasma, di dalam cairan secara bebas itu. Nah, ini kenapa daripada primata itu bentuk sel darah merahnya itu bikonkav, itu cekung dua gitu, seperti pelampung di tengahnya. Nah, itu satu molekul hemoglobin itu bisa kapasitas angkutnya itu 4 molekul oksigen. Jadi itu di situ itu di tengah ini satu molekul Hb itu mampu mengikat 4 molekul oksigen secara fisiologis. Nah, kenapa bisa begitu stabil? Karena hemoglobin itu mengandung ion Fe, ion besi. Jadi di sini dia mengikat oksigen. Nah, ini reaksi bikarbonat nanti akan Anda temui juga di biokimia. Jadi fungsi sekunder tadi adalah mengatur terbentuknya ion hidrogen. Ini ion bolak-balik ini dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Nanti akan diterangkan lebih banyak pada biokimia. Nah, ini yang saya bilang tadi, karbon dioksida terlarut di dalam plasma berupa bikarbonat yang terbanyak, HCO3-. Ini karbon dioksida lebih banyak atau larut dalam plasma berupa bikarbonat, ion bikarbonat. Nah, nanti Anda di fisiologi respirasi akan menemukan kurva yang namanya kurva disosiasi oksihemoglobin, atau nama lainnya kurva hemoglobin sama saja, atau kurva oksihemoglobin sama saja. Itu adalah kurva yang menerangkan hubungan antara tekanan oksigen plasma darah dengan prosentasi saturasi hemoglobin. Nah, apa yang disebut saturasi hemoglobin adalah prosentase saturasi hemoglobin adalah tadi
jumlah molekul oksigen yang terikat hemoglobin dibagi dengan kapasitas hemoglobin mengikat oksigen. Tadi kapasitas satu molekul hemoglobin kan mengikat 4 molekul oksigen. Nah, kalau yang terikat itu hanya satu oksigen, maka 1/4 kali 100%, itu 25% saturasi hemoglobin. Ya. Kalau 3 ya 3/4 kali 100%, berarti 75%. Kalau 4 penuh, kapasitasnya ya 100%. Ya. Itu grafik yang normal bentuknya ini seperti leher angsa atau sigmoid. Itu bentuknya. Ini saya ambil dari buku coloring book fisiologi. Jadi mungkin sudah saya pernah terangkan bahwa ada 3 tipe manusia yang mudah sekali dalam menyerap informasi. Itu jadi satu kelompok itu dia baru bisa mudah menyerap informasi atau menyimpan informasi itu kalau dia membaca literatur gitu, ada bacaannya. Kemudian yang kedua, animasi-animasi seperti saya ini, animasi-animasi, gambar-gambar. Nah, kemudian yang ketiga harus praktek langsung. Nah, fisiologi menyediakan buku namanya coloring book. Jadi bukunya ini dulu belum ada clear-nya. Kosong-kosong itu nanti sama dia diperintahkan clear warnai oksigen dengan warna hijau misalnya gitu. Nah ini seperti tadi saya terangkan, kalau terikat oksigen itu hanya satu, sedangkan kapasitas hemoglobinnya itu 4, maka 1/4 kali 100%, 25%, itu adalah presentasi saturasi hemoglobin. Nah itu dibutuhkan tekanan normal oksigen itu sekitar 20 mm air raksa. Kalau 3 ikatan molekul oksigen 3/4 karena kapasitasnya 4 kali 100% itu 75%, maka dibutuhkan tekanan oksigen normalnya 40. Nah, grafik ini nanti bisa bergeser ke kiri atau ke kanan seperti ini. Jadi yang putih ini yang normal, dia bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Apalkan satu saja, misalnya ke kanan, ke bawah ini. Apabila di dalam tubuh mengalami kondisi seperti ini sama, ya, 4 syarat ini. Jadi yang pertama adalah apabila tekanan karbon dioksida di dalam sistem sirkulasi meningkat, kemudian pH darah turun, kemudian suhu tubuh atau suhu darah naik, kemudian terbentuknya 2-3 difosfogliserat, jadi 2-3 difosfogliserat yang meningkat di dalam tubuh ini adalah hasil samping dari metabolisme anaerob. Jadi Tuhan menciptakan nanti akan diterangkan di metabolisme pada kondisi emergensi. Jadi kalau Anda habis mencuri mangganya tetangga itu, terus kemudian Anda dikejar anjingnya, itu luarinya itu tanpa oksigen dulu untuk membentuk energi itu. Jadi itu adalah metabolisme anaerob. Itu tetapi menghasilkan hasil samping namanya 2-3 difosfogliserat. Tapi ketika anjingnya itu hilang, nanti biasanya Anda mengkos-mengkos itu. Jadi metabolisme anaerob kita ada istilah hutang oksigen, jadi mengembalikan oksigen. Nah itu. Artinya apa kalau dia bergeser ke kanan? Yang tadi ikatan satu molekul oksigen itu hanya membutuhkan tekanan 20, tetapi kalau kondisi di dalam tubuh seperti syarat 4 ini tadi, maka satu ikatan oksigen itu dibutuhkan tekanan yang lebih besar gitu, karena tekanan itu. Jadi ini kan tekanan oksigen lebih besar, jadi bisa butuh 25 atau 30 mm air raksa gitu untuk satu ikatan, padahal normalnya hanya 20. Nah ini saya mau mengingatkan kalau Anda punya keluarga yang di rumah sakit mendapat bantuan oksigen itu jangan mudah merasa karena Anda sudah membeli satu tabung itu terus kemudian sama perawatnya dikayak kutuk atau aneh kok titik gitu, terus Anda rubah sendiri, Anda merasa bahwa itu dingirit-ngirit supaya bisa diberikan yang lain. Enggak, itu ada ilmunya, ada caranya, tekanannya berapa yang tepat untuk kondisi tubuh pasien itu. Jadi kalau ada perbesar bukan tambah sembuh, tambah meninggal pasiennya. Nah, kemudian regulasi pernafasan, pengaturan pernafasan tadi sudah saya bilang, kalau ada istilah pusat pernafasan di mana atau pusat respirasi di mana, itu ada pada medula oblongata dan pons. Ya. Jadi bukan alveolus ya lain. Kalau stress reseptor berada di mana itu di alveolus, atau reseptor regangan ada di mana di alveolus. Nah ini mungkin sudah diterangkan Dr. Yanti di medula oblongata dan pons.
Reseptor kimia untuk mendeteksi bahwa supaya kondisi di dalam sistem sirkulasi kita itu aman, itu ada reseptor kimia dan reseptor sentral yang gunanya untuk mendeteksi kondisi keadaan darah di dalam sistem sirkulasi. Jadi reseptor kimia ada dua, arterial dan sentral. Yang arterial itu terletak di arcus aorta dan arteria communis. Arcus itu lengkungan, jadi ketika darah mulai keluar dari jantung itu lewat aorta, aortanya itu melengkung. Nah, itu di situ di arcus aorta gitu. Dan di arteria karotis komunis kiri dan kanan gitu pada hewan besar dan di mata. Itu untuk mendeteksi apabila kadar CO2 di sistem sirkulasi itu meningkat, atau jadi yang pertama itu yang dideteksi, yang kedua apabila kadar hidrogen yang menurun karena itu bisa merubah pH tadi menjadi asam. Kemudian oksigen yang menurun atau rendah. Nah ini kalau lolos itu di otak masih ada reseptor kimia sentral yang untuk mengingatkan. Karena apa? Karbon dioksida itu mudah sekali melewati blood-brain barrier system atau diterjemahkan sawar otak, itu yang sebenarnya tidak semua bahan bisa masuk otak dengan bebas. Tapi karbon dioksida ini bisa bebas karena dia seperti yang saya terangkan di transport membran dulu itu dia larut di dalam lemak, jadi dia mudah sekali seperti ini. Nah, nanti di dalam mempelajari fisiologi respirasi, mungkin Anda akan menemukan istilah-istilah ini. Jadi yang pertama adalah cyanosis, itu adalah warna kebiruan pada kulit yang disebabkan oleh jumlah hemoglobin yang terdeoksigenasi meningkat di dalam pembuluh darah kulit. Jadi deoksigenasi berarti Hb-nya itu tidak berikatan dengan oksigen, D itu berkurang. Hari ini biasanya pada wanita itu kalau dia kelelahan itu muncul bercak-bercak biru itu adalah karena Hb-nya banyak yang tidak berikatan dengan oksigen atau kekurangan oksigennya. Itu biasanya ya kita buat istirahat atau Anda mencari udara segar di bawah pohon dan sebagainya, rujaan nanti akan hilang sendiri kalau hemoglobinnya sudah. Kemudian untuk menggambarkan atau nama lain dari frekuensi pernafasan normal itu adalah eupnea. Kalau frekuensi pernafasan cepat itu tachypnea. Kalau lambat bradypnea. Untuk menggambarkan kondisi kekurangan oksigen secara umum di jaringan. Jadi misalnya otot kita kekurangan oksigen itu namanya hipoksia. Otak kita kekurangan oksigen, hipoksia. Kalau hipoksemia itu adalah kekurangan oksigen di dalam darah. Kalau kelebihan karbon dioksida di dalam darah itu namanya hiperkapnia. Jadi istilah-istilah saja. Nah, ini nanti kalau Anda belajar bagaimana pH itu regulasinya, pH darah itu adalah. Saya pikir itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri. Silakan, Dek. Ya, Dek. Oh, itu di sini zona. Ada tadi mekanismenya. Mestinya ada. Nah, di sini. Jadi kalau kita menguap itu artinya bahwa sebenarnya di otak kita itu kekurangan oksigen ya. Sehingga sel yang mengatur rasa kantuk itu karena sel saraf itu karena kekurangan oksigen dia maka mengirim impuls ya, sehingga kita menguap itu. Makanya menguap itu istilahnya supaya ambilan oksigennya cukup gitu. Itu tanda bahwa kekurangan oksigen di otak. Jadi ini prinsipnya. Jadi dia akan memberi impuls sel saraf otak itu bahwa sebenarnya dia kekurangan oksigen gitu. Makanya kita menguap. Jadi sebenarnya untuk memenuhi oksigen di dalam tubuh gitu ya. Kalau itu kurang maka di kondisi itu maka di posisi tidur itu kita bisa merasa tenang itu dan tidur gitu. Sebenarnya karena kondisi oksigen yang kurang jadi balasnya itu nilai ambang di sel saraf
pusat pengatur rasa tidur itu. Ada lagi? Itu sebenarnya ranahnya Dokter Yanti. Sudah jelas? Masih kurang? Ya, jadi nanti pusat rasa tidurnya dipelajari di otak. Ada itu beberapa sistem. Jadi termasuk apakah tidur itu nyenyak atau tidur itu ada. Jadi itu ada gelombang-gelombangnya gitu yang bekerja. Itu agak rumit. Makanya kita bisa misalnya hipnotis itu bekerja pada ketika kita posisi tidur di mana, itu bisa dibangun. Sebenarnya ada itu gelombang otak kita, gelombang delta, gelombang beta, gitu. Itu sampai sekarang masih jadi pelajaran penting karena itu bisa mempengaruhi tadi itu. Jadi masalah karena kita supaya kan kadang-kadang nggak ngaku, terus kita di hipnotis itu diturunkan tingkat kesadaran kita itu pada gelombang apa itu ada itu. Itu makanya kita bisa orangnya masih mendengar perintah dari luar, tetapi sebenarnya dia setengah kesadarannya turun, itu ada. Kalau semakin dalam ya tidak terdengar ya bisa. Jadi itu teknik-teknik itu. Ada itu di posisi tidur itu. Agak butuhan. Nanti kalau Anda ingin belajar itu lebih dalam boleh. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.